Muat lah ya, mampus. Nggak sadar beli ini, beli itu, beli tiba-tiba segini, jreng. Bagus, senang, jadi lebih hijau. Tapi yang penting ya itu, jangan ngetren-ngetrenan aja. Hai guys, welcome back to our channel Titi dan Tian. Wah, kenapa nih? Hari ini aku sama tanaman-tanaman dan ada media tanam segala. Nah, aku pengen cerita sedikit. Jadi waktu itu awal-awal pandemik aku pulang dari lokasi syuting gitu ya, dari Jogja waktu itu. Langsung pulang, pas di rumah aja aku benar-benar ngeblank atau mau ngapain. Jadi meriksa sekitar rumah, semuanya diperiksa yang kecil-kecil, debu-debu kecil. Jadi pertama-tama itu aku cuma nyari bunga-bunga seperti ini nih. Masih kayak gitu-gitu gue nyarinya, biar rumah jadi lebih berwarna. Abis itu cari bougainville. Nah ini ngambil dari rumah mama. Aku mulai merhatiin yang kayak gini-gini. Terus habis itu kayak gini-gini. Ini emang udah lama, ini kesukaannya Tian nih, lotus. Aku mikir di spot yang sebelah sini, spot yang sini tuh ada kayak ada buat urusannya Tian lah, apa sih istilahnya, hidroponik ya atau apa sih, pokoknya kayak gitu deh. Terus aku ngeliat kok kayaknya nggak lucu ya kalau buat foto gitu, maksudnya kayak nggak seru kalau spot ini. Selalunya aku di spotnya kesana terus kan, ini aku pengen tutupin deh sama rak gitu. Nah yaudah aku pesen rak. Aku baru ada tanaman satu yang ini dikasih sama Tisa Biani. Aku inget banget tuh bulan puasa. Makasih Tisa sayang, kamu nganterin ini. Terus habis itu kayaknya nggak lucu kalau misalnya cuma satu gitu kan. Raknya kan isinya kayak harus 4 gitu. Langsung lah aku belilah satu lagi. Tapi kok lucu ya. Yaudah deh beli lagi yang ini, kayaknya aku seneng kalau punya yang ini, kayak bentuknya lucu. Tapi kok kayaknya kalau nggak ada yang model ini kurang ya. Jadi merembet terus tuh. Nggak sadar beli ini, beli itu, beli tiba-tiba segini, jreng. Nggak cuma tanamannya aja, tapi pot-potnya juga aku suka yang lucu-lucu, terutama terakota. Aku suka banget sama pot terakota, pot teraso, aku juga suka. Nanti aku akan jelasin semua soal tanaman. Nah sekarang aku lagi pengen repotting, yuk. Nah sekarang aku pengen repotting. Ya tolong kasih tahu karena aku juga masih newbie. Kalau ada yang perlu diinfo boleh ngomong di komen ya guys. Ada beberapa tanaman yang emang bisa hidup, tapi ada beberapa yang dia tuh kayak lemes gitu loh. Ternyata di bagian sini tuh nggak tahu kenapa kayak ditambel. Jadi emang nggak boleh ditutup sih. Jadi emang biarin aja dia keluar gitu. Dan kadang juga kalau kita pakai penutup gitu ya, kayak alas gitu-gitu, ada beberapa yang bisa survive tapi ada beberapa yang jadi lemes gitu karena kayak nggak bisa nafas gitu. Jadi aku sekarang kayak belajar repotting sendiri, dan kita juga nggak bisa sembarangan repotting gitu langsung abis beli dari toko mana, nggak bisa sembarangan karena ada beberapa yang ringkih gitu ya, tanaman yang gampang stres gitu, yang emang harus ditinggalin 2-3 hari dulu di sini baru repotting. Ada beberapa yang bisa langsung. Aku pengen repotting yang begonia ya. Ini tuh kebetulan suami beliin dari Bandung. Nah ini caladium nih, Caladium White Christmas. Nah ini aku pengen coba repotting. Nah kalau repotting mendingan, kalau untuk newbie mendingan udahlah langsung yang nggak pusing, udah ada tanah suburnya, udah ada pupuknya segala macem, jadi enak gitu, nggak pusing. Nah ini aku masukin dulu beberapa. Aku sengaja nggak tambal bawahnya sama batu. Kadang-kadang ketemu cacing juga guys. Tapi nggak apa-apa sih, ya maksudnya berarti subur lah gitu. Nah ini aku giniin aja sih, biar nggak stres, jangan sampai akarnya kena atau terluka, katanya sih gitu ya. Kita harus hati-hati banget guys, kayak ngurusin bayi, ngurusin tanaman. Tekan aja biar bisa lebih padat tanahnya. Aku tuh masih baru banget di dunia tanaman hias ini. Jadi masih butuh masukan biar cantik. Nah ini nanti tinggal disiram dikit. Tapi aku pengen mindahin yang satu lagi, yang Caladium White Christmas. Nah ini agak gede nih, kayak butuh tanahnya lumayan banyak.
ada giniannya ya, gue takut juga nih mindahinnya. Coba tes dulu. Nah, wow, wah, ini agak itu nih, muat lah ya, mampus. Yah, serem. Nah, mudah-mudahan aja dia sehat dan gak stres guys. Di sekitar akarnya aku nggak mau ganggu, tetap apa adanya aja. Cuma bawah-bawahnya aja aku kasih ini media tanam. Tuh, kayak gini sih. Tinggal dirapihin, dibersih-bersihin. Beres. Nah, ini aku rapiin dulu ya. Emang gini kegiatan gue sehari-hari guys. Pokoknya intinya kalau kita nyiram tuh air jangan sampai genang ya guys. Kecil-kecil aja, soalnya kalau genang takut akarnya busuk. Jadi emang seperlunya aja sih. Jadi kita kasih air sedikit supaya dia menyatu gitu ya, media tanamnya. Tinggal disusun. Yuk. Nah, satu lagi guys, kenapa aku jadi lebih tertarik sama tanaman? Karena aku ngerasa udara jadi lebih sejuk, lebih seger, oksigen juga jadi lebih banyak. Apalagi ada beberapa nih tanaman, setahu aku ya, kayak lidah mertua, itu dia bisa menghasilkan lebih banyak oksigen dan dia cocok untuk di outdoor maupun di indoor juga. Itu salah satu alasan aku, dan bikin happy juga sih kalau misalnya dia udah mulai tumbuh tunas baru, kalau mereka subur terus keluar nih baby-babynya. Contohnya kayak yang ini baru banget nih keluar kemarin nih guys. Ini cantik banget nih alokasia neon nih. Ini aku seneng banget pas dia udah tumbuh. Kayak gitu-gitu tuh bikin aku jadi kayak seneng ya, tiap hari aku seneng liatinnya gitu. Oke, sekarang saatnya untuk plant tour. Kalau ini aku temuin di Puncak. Nah, ini harganya juga dia bener-bener istilahnya nggak mahal tapi cantik bentuknya. Ini begonia dan kawan-kawan. Nah, ini lili Paris namanya. Kalau ini tadi begonia. Terus kalau ini pilea, dia tuh lucu banget kayak antena-antena gitu. Nah, kalau ini apa ya? Gue lupa juga. Kalian komen deh, nanti kasih tahu nih apa. Gue asal ambil waktu itu di Puncak. Nah, kalau ini aku lucu, aku suka banget sama kuping gajah, nggak tahu kenapa, bentuknya tuh imut-imut banget. Aku taruhnya juga sukanya di pot-pot yang gemes-gemes gini. Yang lucu-lucu bentuknya, jadi Kai juga seneng. Kai kalau masuk sini dia suka bilang, kita ada di kebun binatang gitu, karena ada angsa, ada macam-macam. Nah, ini gue juga nggak tahu nih apaan nih, cuma gue suka banget bentuknya. Nah, kalau ini namanya Alocasia amazonica. Ini gue seneng banget, dia selalu tumbuh tunas baru. Jadi tuh gue happy banget sama tanaman-tanaman yang selalu beranak gitu loh. Jadi kayak, tumbuh lagi. Dan ini banyak banget dan dia subur, gue seneng banget nih. Gue pengen kasih tahu ke kalian, jadi kadang-kadang nih kayak daunnya gitu ya, kita bisa kasih leaf shine. Misalnya susu bubuk dikasih air gitu ya, diaduk, bisa disemprot-semprotin ke dia juga, jadi dia bersinar. Jadi gue kayak semprot-semprot gitu. Ini sambil pelan-pelan aja pakai tisu. Jadi dia selalu bersinar cerah dan tidak ada pengganggu-pengganggu yang hinggap di sini. Maksudnya kayak hama gitu ya. Nih kan, coba kita bandingkan guys. Tuh. Ini aku seneng nih liatnya. Baru dikasih suami nih, namanya kuping gajah dorayaki. Lucu banget bentuknya, bulat-bulat gitu. Nah, ini aku belum leaf shinein sih. Nah, ini waru variegata. Nah, ini nggak tahu kenapa dia kuning-kuning gini, padahal aku udah repotting. Apa mungkin stres karena aku repotting. Nah, ini cantik banget nih. Nah, ini namanya Alocasia cuprea. Tuh, keladi tengkorak nih kayaknya nih. Bentuknya tuh eksotis banget gitu loh. Yang ini aku suka banget juga. Ini namanya pokoknya keladi neon deh kalau nggak salah. Nah, kalau ini baru banget aku beli, jadi dia masih kayak stres sedikit kali ya, karena dia agak sensitif. Iren herbsty atau apa loh namanya. Nah, ini beberapa tanaman juga dengan pot-potnya yang unik, gue suka banget nih. Pot melamun nih namanya. Tanamannya ini emang nggak pernah ada yang bisa survive di lantai 2 di rak kedua ini karena mataharinya heboh banget kalau udah siang. Kalau ini namanya apa ya? Gue lupa guys. Apa ini namanya? Lupa gue. Udah kebanyakan. Nah, ini namanya Philodendron Congo. Nah, ini warnanya pink-pink gitu, lucu banget. Kalau ini namanya philo juga, sejenis philodendron, tapi yang hati. Ini dia lagi ada babynya. Nah, kalau ini namanya melanochrysum, kalau nggak salah guys.
Kalau ini nih Tian ketemu di Bandung. Ini kayaknya keladi Thailand deh. Nah ini jenisnya Alocasia silver nih. Nah kalau ini Aglonema nih, ini dari mamah aku. Nah ini kuping gajah juga, tapi aku bikin seolah-olah kayak topi pet gitu. Nah ini kalau ini Syngonium variegata. Terus abis itu Caladium Thai Beauty ya kalau nggak salah nih. Begonia mocha kalau nggak salah. Dia paling nggak ribet, nggak manja. Nah ini namanya lidah kera nih. Ini dia nggak manja dan dia seneng juga sama sinar matahari, jadi dia paling kuat nih ditaruh di sini. Kalau ini namanya dolar nih. Dolar juga nggak ribet, nggak manja. Ini oxalis tadi. Nah ini namanya apa ya istilahnya sensiviera ya, apa lidah mertua. Wah ini nih aku angkut dari rumah mama. Ini yang paling banyak menghasilkan oksigen. Terus dia bisa di indoor, bisa di outdoor. Terus udah gitu ini bagus banget, nggak manja. Nah ini namanya kalau nggak salah kaktus cowboy. Jadi pinggirannya kayak udah nggak terlalu tajam gitu deh. Nah ini dia nggak manja. Dia yang penting seminggu sekali dikeluarin untuk dijemur. Sisanya dia disiram cuma seminggu sekali. Nah ini namanya peperomia watermelon ya kalau nggak salah. Jadi ini bisa buat indoor dan seminggu sekali aku jemur supaya dia senang ketemu matahari. Tapi dia nggak boleh kena matahari langsung. Yang ini yang terbaru guys, aku suka banget, lucu banget. Dia caladium. Nah kalau ini ruangan lantai 2 bagian teras. Ini tempatnya space-nya kecil, tapi aku gunakan sebaik-baiknya biar tetap asri. Nah ini dia tanamannya, ada Monstera King. Jadi ini sejenis Monstera. Ini apa ya guys, gue lupa, peace lily atau apa sih? Kayaknya gitu deh, gede banget nih dari mama. Kuping gajah ini juga dari mama nih, gede banget, aku seneng banget. Ini siri gading nih, dia tuh jadi panjang gitu loh. Jadi nanti aku bisa kayak rambat-rambatin gini nih, tuh. Jadi gitu nanti dia lama-lama jadi panjang gitu. Calathea silver, iya bener, ini Calathea silver. Ini Brekele nih, ini nggak manja nih, gampang jadi banyak. Brekele nih, dia butuh airnya banyak, harus disiram terus. Ini filojari biasa di pinggir-pinggir rumah, taman-taman rumah. Oh iya guys, aku ada sedikit tips untuk kamu. Jadi beberapa tanaman hias ini walaupun cantik ada juga yang berbahaya untuk anak-anak guys. Jadi jauhi dari anak-anak dan binatang ya. Ini dia favorit spot aku. Aku suka banget. Ini string of pearl ya atau apa lupa, kalian komen nanti. Terus udah gitu ini juga, jadi yang ngerambat-ngerambat gitu nanti panjang. Terus ini begonia mocha kalau nggak salah. Ini dari opanya Juna, jadi papahnya Tian. Makasih papa, aku suka banget. Terus ini juga dari papa, aku seneng banget. Ini dia bener-bener tuh lihat deh, dia tuh beranak terus loh. Lihat deh, seneng banget kalau lihat dia udah mulai tumbuh-tumbuh nih, yang kecil-kecil. Nah ini dia namanya janda bolong. Nah kalau ini ZZ plant, ini kuping gajah dan lain-lainnya. Aku paling seneng banget di sini santai-santai sore sambil minum teh, sambil melihat mereka. Suami gimana? Istri piara tanaman? Bagus, ada hobi baru, cuman tanamannya aneh-aneh. Ada yang kamu tahu nggak yang? Coba kamu tebak. Kita kasih tantangan, kamu tebak 5 deh minimal yang kamu tahu. Ayo. Namanya ya. Actually gue sebenarnya cukup tahu tanaman, cuman yang model-model ngetren ini gue nggak terlalu tahu. Ini namanya neon. Soalnya kamu beliin aku kemarin. Iya, soalnya ini gue yang beliin. Terus. Ini tahu dong. Ini namanya apa itu yang lagi heboh banget itu? Monstera. Monstera. Nah ini apa dorayaki gitu. Apa dorayaki? Apa dorayaki gitu. Kuping gajah. Kuping gajah. Dua lagi. Ini sini kan yang tahu aku sering sebut. Ini juga standar banget sih, sering kita lihat sih. Cuman gua nggak tahu kalau nyata ini bagus. Emang bagus, maksudnya cuman kalau ternyata ini ngehits. Nah ini tuh kata mama kalau kita taruh di rumah katanya membawa rezeki. Ini apa ini? Ini juga bagus, cuman gua nggak tahu namanya. Ini menurut gua bagus nih. Ini namanya Hoya compacta. Ya, itulah. Tapi Hoya compacta itu agak ringkih guys, karena dia tuh kalau salah suka ada hama-hama gitu. Kalau istri bawa ke rumah yang pindah, ditaruh di mana bolehnya? Di mana? Boleh nggak? Ini sebenarnya kayak gini teras nih bagus, cuma jadi kayak toko tanaman gitu ya. Persis kemarin waktu gua ke Bandung nih kayak gini nih. Tanamannya dijajari kayak gini, kita pilih gitu ya. Boleh aja asal jangan berantakan. Terus
kayak gini-gini bagus nih digantung-gantung. Jadi boleh ya dibawa semua ya? Ya boleh aja, asal diaturin benar. Emang mau ditaruh di mana? Nggak tahu, makanya biar kamu cariin aku. Jadi mesti cari pojokan baru nih buat tanaman. Tapi masih banyak model-model lain yang aku pengen. Walaupun udah nggak tahu tempatnya di mana, tapi aku pengen yang. Iya, terserah selama tanamannya bisa hidup. Biasanya nih kayak gini-gini nih modelnya nih ya. Terus ngetren, habis itu hilang. 2 bulan, 3 bulan nggak tahu kemana. Tapi kan ini udah dari Maret yang. Dari April. Iya, bagus, nggak apa-apa boleh. Tapi ngeliat istri kayak gini gimana? Bagus, seneng, jadi lebih hijau. Tapi yang penting ya itu, jangan ngetrenan aja. Ngetren, wah pengen. Habis itu kalau misalnya nggak ngetren, jadi tanaman tuh sebenarnya harusnya dari hati. Gitu, bahwa emang suka, emang ingin merawat, nah itu Nih, baru. aku dikasih sama suami ini. Makasih ya suami. Iya, sama-sama. Nanti beliin lagi dong yang tarantula ya. Tarantula. Oh, kuping gajah tarantula ya. Abis itu beliin lagi yang Monstera variegata. Ya, boleh apa aja, gua nggak tahu. Mahal loh itu. Guys, di-approve sama bos. Boleh nambah tanaman lagi. Wuh. Nanti jadi penuh di sini pasti sampai atas itu aku kasih rak. Kayak kita udah kayak di hutan. Supaya tanaman happy, bahagia, subur, dan selalu tumbuh tunas baru, kita memang harus ekstra merawatnya. Jadi kita harus perhatiin, kayak misalnya siramnya jangan sampai menggenang ya guys. Soalnya kalau sampai menggenang, itu tadi akarnya bisa busuk. Selain itu, pasokan sinar matahari juga harus cukup, harus jelas. Jadi yang mana yang indoor, yang mana yang outdoor, kita harus perhatiin. Terus kalau misalnya ada daun-daun yang kayak kebakar, berarti dia nggak kuat guys. Kita harus pindah-pindahin tempatnya. Jadi posisi-posisinya kita pindahin. Nanti lama-lama kalian bisa paham sih. Sama kita juga harus reporting berkala. Jadi misalnya nih, contoh, oke. Nah ini misalnya dia udah semakin besar. Jadi kayak udah nggak mungkin di pot ini. Nanti kita pindahin, tapi jangan sampai melukai akarnya. Jadi tuh dari pinggir gitu kita apa sih istilahnya, serok gitu ya. Nah baru nanti dipindahin ke pot yang lebih besar supaya dia bisa lebih berkembang lebih besar lagi. Terus pemangkasan rutin juga nih. Kenapa aku bawa ini? Beberapa yang dirasa udah kuning, takutnya nularin yang lain. Jadi aku pangkas aja gitu supaya nanti dia bisa tumbuh daun baru. Jadi jangan stres ya kalau misalnya ngelihat mereka tuh kayak stres, menguning dan kayak kenapa-kenapa. Belum terlambat, kita cari tahu masalahnya di mana, pelan-pelan nanti biar dia beradaptasi dulu. Dan jangan lupa juga, tanaman itu nggak cuma disiram sama air, tapi kita tuh kadang-kadang bisa kasih serum juga, sama kita kasih pupuk juga berkala. Ada yang sebulan sekali, ada yang 2 bulan sekali kita pupuk, tapi pupuknya jangan kebanyakan, nanti kayak teman aku jadi kebakar daunnya karena terlalu terlalu kuat gitu. Oke, sekarang aku pengen kasih serumnya supaya mereka bisa lebih sehat lagi. Ada yang aku semprot, ada yang aku siram langsung untuk yang tanamannya besar. Oke guys, itu tadi tanaman-tanaman yang aku punya. Memang aku hitungannya masih newbie, nggak se-expert yang orang-orang lain. Tapi ya ini udah bikin aku happy. Dan mudah-mudahan aja semua info dari aku bermanfaat. Dan kalau ada masukan juga silahkan kasih masukan banget. Aku lagi butuh banget masukan. Dan ada kuis juga untuk kalian. Aku akan selalu kasih hadiah. Kalian akan dapetin Rp500.000 untuk lucky subscriber. Dan tolong komen, ada 5 jenis tanaman yang aku punya apa aja. Coba sebutin minimal 5. Dan cara perawatannya kayak gimana. Nah, makasih ya udah ikutin videonya. Dan kalau kalian suka, jangan lupa dong untuk like, subscribe, comment, and share video ini. Jadi supaya aku bisa lebih semangat lagi untuk bikin videonya. Oke, terima kasih untuk ngikutin vlognya Titi dan Tian. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.